Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC yang mungkin kaum mendang-mending atau beberapa orang akan ke-trigger sama judul atau sama harganya ya. Jadi ini adalah rakitan Ryzen 5 7500F dengan RTX 5060 yang VGA-nya masih belum datang teman-teman ya. Dan itu nanti konten yang VGA-nya akan cukup menarik, akan gue bahas di video yang selanjutnya ya. Tapi kita di sini dulu. Oke, balik lagi ya. Ini akan cukup ke-trigger beberapa orang karena spek 75F sama 5060 ini harganya 34 jutaan ya. Yang harusnya 25 jutaan aja ini udah dapet teman-teman ya. Harga 25 aja orang banyak yang mendang-mending, apalagi kayak gini di 34 jutaan. Tapi di sini gue akan ngomong ke teman-teman ya, gue kalau ngerakit itu ngikutin kemauan pelanggan 100%. Pelanggan maunya A, B, C, D ya gue ngikutin pelanggan. Kalau kalian kagak terima, kalian rakit sendiri ya. Jadi gue selalu bilang kalau rakit itu ya selama lu punya duit, lu bisa pilih apapun komponen yang lu pengen ya. Honor yang kali ini pengen PC-nya itu semuanya serba warna putih, pakai casing NZXT H6 Flow sama water coolingnya NZXT Kraken yang 360 plus ya kalau nggak salah ya, plus 360 RGB ya. Ada NVMe Gen 5, ada fan dari Lianli, motherboardnya B850 yang warna putih. Teman-teman bisa nonton pemilihan komponennya di live streaming ya. Jadi gue selalu ngebalikin ke pelanggan gue, dan spek-spek yang dipilih itu memang dapat harganya segitu teman-teman ya. Dan ownernya tidak masalah karena memang dia objektifnya pengen punya PC yang looks-nya sesuai dengan keinginan dia ya. Jadi gue ngerti juga posisi kayak gini ketika lo udah kerja banting tulang gila-gilaan, lo dapat uang juga gila-gilaan gitu ya, lalu lo pengen punya PC yang emang lu seneng gitu, kayak oh ini hasil kerja keras gua, bisa dipajang, bisa dilihat, dan ketika orang lain ngelihat pun kayak ih keren nih PC lu. Ada memang yang seperti itu, ada juga yang kayak nggak terlalu peduliin looks, yang penting isinya. Ada juga kayak kemarin-kemarin juga yang penting dapat 75F 5060 ya. Pokoknya lu rakit PC terserah lu, spek apapun, lu punya duit, lu punya kuasa, karena kalau ngikutin mendang-mending itu tidak akan kelar teman-teman ya. Oke, sebelum kita rakit di sini gua akan ngasih tahu lagi ya, gua buka jasa rakit, ada rules-nya. Kalian bisa tonton dulu rules-nya. Kalau habis itu udah paham, bisa DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota sekian ya. Barangnya bisa beli sendiri, bisa gue yang beli, bisa diambil gue di Bogor ya, bisa dikirim juga ke seluruh Indonesia teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke proses rakitnya ya, tapi teman-teman tonton dulu rules rakitnya.
Itu dia rulesnya teman-teman ya. Kita sekarang masuk ke proses perakitannya ya. Mobo, ada prosesor, ada RAM, SSD, sama ada bracket. Untuk coolernya juga teman-teman ya. Oke, jadi owner kali ini memang casingnya sama water coolingnya pakai NZXT, dan mungkin kalian akan, oh kan ada yang lebih murah. Banyak guys lebih murah mah, tapi kalau ownernya maunya itu ya itu gitu ya. Maunya motherboardnya B850 putih ya udah itu. Kalian nonton live streamingnya. Gue juga nyaranin kok X870 kayak gitu, bla 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 blanya. Nyaranin juga Ryzen 9000 gitu guys ya. Oke, ini 75F teman-teman. Jadi gue kalau rakit gimana pelanggan guys. Jadi kalau gua tangkap ya guys ya, ownernya itu udah paham gitu, dengan 75F sama 5060 tuh kebutuhan dia itu udah tercukupi lebih dari cukup. Cukupi lebih dari cukup, gimana tuh kalimat gua ya. Ya pokoknya udah tercukupi lah ya. Cuman dia memang pengen dapat looks-nya guys. Pengen dapat pride-nya. Oh, ini casing NZXT. Oh, ini water cooling NZXT gitu. Kalian nanti kalau misalkan ada di level yang sama seperti ownernya pasti paham guys, kenapa ownernya pengen model begini, pengen begitu ya. Karena kalau ngejelasinnya susah, kalau mendang mending ya pasti ya akan selalu mendang mending teman-teman. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga, misalkan kalian mau mendang mending, mendingan ini, mendingan itu, nos problemos guys, tidak apa-apa. Aku maunya ini boleh, aku maunya itu boleh, uang kalian, gimana kalian bebas ya. Punya uang lu, yang punya kuasa lu. Oke, BTW guys, ini VGA nya akhirnya baru datang, dan teman-teman nanti akan tonton ya video soal VGA. Itu cukup seru banget karena nyaris ada indikasi penipuan. Kita pasang apa dulu ya, bracketnya dulu deh. AMD kit. Nah, ini guys ya, AMD stand off. Kalau lihat di manualnya ini cukup basang ini aja sih, gede. Jadi masang water coolingnya masih gampang ya. Oke, terus di sini sama di sini. Oke, sekarang SSD ya. Ini ada data Gen 5 1 tera garansi dari Omega ya, setelah sekian lama mau lagi nih yang garansi Omega. Dan di sini teman-teman ya, untuk SSD-nya pada saat checkout ini harganya sama kayak Adata S70 yang Gen 4 ya. 3.400.000-an lah, gue lupa gitu. Cuman pada saat checkout ada info harganya ternyata sudah naik ya. Gue kira udah stuck nih, ternyata SSD masih naik, cuman sama Nano Komputer sama toko masih dikasih harga yang pada saat checkout. Coba guys beli toko lain, pengalaman tuh harganya sekarang sudah naik, jadi harus ditransfer lagi ya. Nano mah baik guys, ini kenapa nempel lagi ah. Terima kasih Om Nano. Nah ya, ini plastiknya dibuka aja. Sip. Ada plastiknya nggak sih ini tuh? Ada. Nah ini nanti dibuka aja biar tidak pushing ya. Sekarang kita rapin dulu guys. Gak bisa guys, gua kalau kagak dirapin dari sekarang nanti gue bingung ini part dari mana ya, ini dari mana ya. Karena kalau misalkan anggaplah nanti kalian mau jual motherboardnya gitu, ini kan tutup-tutup lagi guys. Nah ini untuk RAM-nya ya, ini habis gue bikin unboxing teman-teman ya, Predator Vesta. Ini 8 jutaan sekarang, yang lebih murah ada guys. Cuman balik lagi, abangnya maunya Predator Vesta. Oke. Jadi memang serba putih. Kalau aku mah lebih baik begini, boleh. Uang kalian guys. Tapi kayaknya ini serba putih pertama gue deh, sampai ke motherboardnya. Motherboardnya putih sampai slot RAM-nya putih guys. Bahkan ini motherboardnya dapat slot, dapat kabel SATA-nya aja itu putih banget guys. Oke, paling kabel power supply-nya hitam tapi di cover sama Tecware Flex yang warna
putih juga ya. Oke, ini udah semua ya, motherboard, prosesor, RAM, SSD. Sekarang kita menuju ke casing. Ini dia casingnya teman-teman ya, si NZXT H6 Flow. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya di review di video sebelumnya ya. Ini udah nggak perlu dianeh-anehin teman-teman, karena memang kabel-kabel itu udah rapih ya. Kita udah tinggal lanjutin ke proses rakit aja ya. Di sini gua akan masukin apa guys namanya, motherboard ya. Gua akan masukin motherboardnya ke sini, lalu kita akan baut ya. Oke, untuk ngebautnya mah gampang ya. Kita baut dari yang ujung-ujung dulu aja, dan yang bagian tengah itu nggak perlu dibaut teman-teman. Ini yang di sini karena memang dia sistemnya jadi pengganjel biar motherboardnya presisi lubang-lubangnya. Jadi tinggal baut sisa-sisanya aja. Ini 4 titik udah, sekarang tinggal yang tengah-tengahnya. Tengah sini sama 2 yang di sini. Jadi rakit di casing ini sebenarnya sangat gampang teman-teman. Oke, gue colokin dulu kabel dari casing, habis itu kita pasang power supply kali ya. Kabel udah dicolok teman-teman ya, dan memang untuk ngerapinnya kabel udah lewat sini teman-teman ya. Jadi udah tinggal satset enak ya. Kita akan masang power supply-nya ya. Ini VIC GD750 ya, udah gua pasang Tecware Flex juga teman-teman. Jadi untuk Tecware Flex yang ARGB ini kagak ngeganggu kelistrikan teman-teman ya. Jadi dia bener-bener cuman jadi cover aja dari kabel 24 pin dan 8 pin ya. Sekarang kita baut si power supply-nya, cuman obeng saya mana ini. Oke, ini masih gampang guys. Gue seneng kalau casingnya lega tuh, karena ada beberapa casing ATX yang dia kadang menyusahkan saya untuk masang. Masuk ke sih, mana sih? Oh ini kan, oh iya. Siwer. Oke, terus di sini bener apa di sini? Enggak guys, di sini guys. Sini dulu deh. Iya kan bener, nah itu guys. Ini harus agak dilonggarin dikit dulu guys. Lubangnya kagak pas anjay. Nah, terus satu lagi ini. Sip. Pokoknya kalau part-partnya udah masuk tinggal dikencangin. Oke guys, habis ini kita akan pasang kabelnya, terus di timelapse ya untuk pemasangan ini fan belakang, terus fan bawah ya. Ini kita pakai Lianli Unifan ya yang reverse. Casing ini memang saklek harus 2x140 reverse di bawah ya. Yang biasa juga bisa sih, tapi dibalikin sama ini water coolingnya si Kraken 360 nya ya. Dan untuk si water blocknya di sini pastanya emang udah nempel ya guys ya. Jadi kalau kalian mana kok nggak dikasih pastanya udah ada di water blocknya. Oke, gua rapin dulu, habis itu kita pasang fan dan water cooling water blocknya. Oke teman-teman, kita udah clear ya, kita tinggal tutup, terus kita tinggal pasang VGA ya. Dan di sini mungkin teman-teman ngelihatnya kayak, oh ini amburadul sih bang kayak gini. Kalau casing dual chamber bagian belakang emang pasti pebelata kayak gini, tapi untuk jalurnya ini gampang banget teman-teman ya. Dari casing semua lewat kolong bawah ya, lewat sini. USB 3 sama USB Type-C ke sini, audio ke bawah ya, sama front panel ke sini. Terus dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin VGA ke bawah, 8 pin Mobo ini ke atas. Lalu untuk fan, yang 3 fan samping bawahan dia udah rapi begini, masuk ke controller nih, ini paling kiri ya. Lalu untuk fan yang bawah ya, untuk yang fan di bawah itu tadi pasang 2, ternyata ngepres teman-teman, nanti gua akan jelasin ya. Jadi baru pasang 1 doang.
kabelnya ini taruh paling sini. Nanti masang satu lagi taruh di sebelahnya ya. Terus untuk fan yang belakang, kabelnya yang ini sama ini untuk kabel dari Tecware Flex ya, yang 24 pin sama 8 pin graphic card. Oke. Kita sekarang udah tinggal pasang si VGA aja ya. Udah begini. Salah guys, ini masuk ke sini, lupa gue. Masuk dulu ke bawah sini. Nah, baru begini ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang rakit pakai casing ini si NZXT H6 Flow ya. Kalau kalian masang fan 140 ya, di sini emang ngepres banget ya. Gue nyari fan reverb NZXT di Nano nggak ada, teman-teman, adanya yang biasa dan harus dibalik, itu sayang banget. Dan ini udah kepalang beli Lianli ya. Tadi sebenarnya bisa guys, gue masukin, gue baut, itu bisa. Cuma dia tuh jadi bending, jadi ketekan ke tengah gini guys. Jadi antara kiri kanan. Jadi si fan-nya itu bunyi gitu. Nah, gue udah kontak sama owner yang punya PC ini. Jadi yang satu dilepas dulu, nanti ownernya biasa ngebongkar-bongkar casing gitu. Nanti ini akan diakalin, mungkin dipotong sedikit biar nanti fan-nya bisa masuk ke sini ya. Gue udah diskusi sama si ownernya, karena kalau kayak gini dipaksain masuk mah masuk guys, tapi bending gitu nanti dua-duanya berisik bunyi gitu. Dan ini ngepres banget ya untuk si fan Lianli ini. Ternyata 140-nya gede banget. Gue juga gak ngerti kenapa NZXT ngasih opsi saklek banget di bawah ini 2x140. Kenapa nggak ada opsi 2x120? Kayaknya di bawah 2x120 atau bikin 3x120 lebih masuk akal gitu, dan harganya juga lebih murah ya. Ini buat teman-teman yang mau rakit pakai NZXT H6 Flow ya. Jadi bisa kalian pikirkan dulu. Oke. Selanjutnya kita akan pasang graphic card ya. Kita buka dulu ininya. Oke. Buka, ini kita tekan. Nah, untuk VGA-nya mana nih? Galax 5060 ya. Nanti ada konten khusus mengenai si VGA-nya. Harusnya setelah testing, jadi hari ini rakit, besok testing. Lusanya akan tayang soal ini. Lebih tepatnya soal pengiriman ya. Jadi ada satu dan lain hal karena oknum ekspedisi guys ya. Nanti kalian tonton aja guys ya, gue nggak mau spoilerin sekarang. Kalian boleh membership kalau kalian pengen nonton duluan. Oke, ini memakai dua fan ya teman-teman ya. Ini ownernya yang milih juga dari awal. Memang kalau teman-teman nonton live streaming ya, ownernya emang udah milih gitu. Saya mau speknya A, B, C, D. Cuman gue saran kayak motherboardnya tadinya B650 jadi B850 tuh. Jadi ownernya memang pengen yang lebih mantep. Ah guys, gue tidurin aja ya casingnya. Entah kenapa gue nggak pede, ditidurin dulu ya. Nah teman-teman, enakan begini guys. Enakan begini. Nah, sip. Begini kita tinggal baut lagi. Mana ini teh? Tapi kalau kalian pakai Tecware Flex begini, kalau casing kalian micro ATX, ini kalian bakal ngelengkunginnya rada repot guys. Karena gue pakai untuk PC pribadi gue micro ATX rada susah. Kalau untuk ATX mah enak guys, tuh tinggal pret. Udah deh ya. Yuk kita nyalain PC-nya. Oke, semua udah clear, dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, ini dia sudah menyala ya, kita tinggal tunggu masuk ke layar ya. Buat water coolingnya memang dia harus pakai aplikasi, dia nggak nyolok ke controller teman-teman, colokannya khusus ya. Kita tinggal tunggu dia masuk ke layar sekarang. Oke teman-teman, udah kebaca semua ya. B850 Challenger 75F, RAM kebaca, SSD kebaca, suhu juga aman ya. Ya wes teman-teman, video kali ini kita sampai sini aja. Next video akan ada testingnya sama pembahasan si VGA aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman minat, linknya udah gue drop di deskripsi, atau kalian bisa gas DM Instagram Gani GP kalau mau rakit ya. Oke, semoga bermanfaat.